بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والشبيه والولد. الصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر. وبالله أستعين وإليه ألجأ وبه أعتصم. وبعد. kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan sampaikan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang berbicara yang baik kepada semua manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami sampaikan bahwa hari ini sebenarnya adalah jadwal Ustaz Subhan. Karena beliau berhalangan hadir, ya kami menggantikan. Jadi sebelum kita sampaikan, kita harus tanamkan terlebih dahulu bahwa pengganti tidak akan lebih baik ya dari apa yang digantikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an kita ketahui bahwa dia adalah satu-satunya kitab, buku yang ada di dunia ini yang tidak dapat diragukan lagi isinya. Semua apa yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya semuanya adalah kebenaran, petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan jalan yang lurus. Karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Beliau adalah seorang dosen di Jami'atul Qasim di Saudi. Beliau mengarang sebuah kitab yang nama kitabnya 50 kaidah Quran dalam kehidupan. Ya, tergantung bukunya, siapa yang menerjemahkan. Ada yang bilang judulnya 50 kaidah Quran, ada yang bilang 50 kaidah kehidupan dari Al-Quran. Yang jelas Syekh ini mengambil ya 50 ayat dalam Al-Quran yang menurut beliau bisa kita jadikan menjadi kaidah atau pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari yang senantiasa berdampingan dengan masyarakat. Ya. Kaidah yang pertama dalam kitab ini yaitu berkata baiklah kepada semua manusia. Ya, berkata baiklah kepada semua manusia. Kaum muslimin, seseorang semakin dekat dengan Al-Quran, maka kehidupannya akan semakin baik, akan semakin bagus, juga akan semakin bahagia.
Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Seseorang yang semakin jauh dari Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak mau membacanya, tidak mau mentadabburinya, maka dia akan jauh dari jalan yang lurus. Dia akan jauh dari kebahagiaan dan lebih dekat kepada kegelisahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an untuk menjadikan manusia susah. Kita sering dengar, gimana ngafal Quran? Susah. Ngafal Quran susah. Kaum muslimin, Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan manusia. Bahkan dia diturunkan agar menerangi manusia menuju jalan yang lurus. Siapa saja yang menginginkan kebahagiaan, menginginkan jalan yang lurus, menuju hidayah, tapi tidak meniti jalannya Al-Quran, maka dia salah jalan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama, kita kembali, kita awali kaidah yang pertama. Berkata baik kepada semua manusia. Kaidah ini diambil oleh Syekh Al-Muqbil dari surah Al-Baqarah ayat 83. Nah, yang punya HP boleh periksa Al-Qur'annya. Ayat 83. Mana tahu saya pula yang salah kan? Ayat 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu lin-nasi husna." Husna. Di qiraah yang lain, yang pernah belajar qiraah itu hasana. Ada juga cara bacanya hasana. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Disebutkan manusia. Tidak hanya satu jamaah masjid aja. Husna, ucapan yang baik kepada setiap manusia. Satu komplek, satu jamaah masjid, satu kepala desa, satu agama. Bukan. Akan tetapi semua manusia beragama Islam ataupun tidak, ahlus sunnah ataupun tidak, ahli ibadah ataupun tidak, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkan atau berbicara, berkata baiklah kepada semua manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat agung dan besar yang bisa kita jadikan menjadi sebuah kaidah dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Bukankah sebagian besar aktivitas kita didominasi oleh berbicara dan berinteraksi dengan manusia? Dalam sebuah kajian, seorang ustadz mengatakan, ustadz kita, amalan kita atau kita di dunia ini hanya ada dua amalan. Yang pertama itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebanyakan itu muamalah antara kita. Muamalah. Kaum muslimin, muamalah dengan manusia bermacam isi kepala, berbeda suku kadang, itu kadang mengharuskan kita saling bergesekan. Karena ketika seseorang hidup bertetangga atau berdampingan dengan saudaranya yang lain, dan ketika seseorang seperti itu, maka ia mengharuskan berbaur, berbaur. Maka dalam sebuah nasihat Salman Al-Farisi ketika beliau mengatakan,
Ada yang minta nasihat, nasihatnya jangan hidup berbaur dengan masyarakat. Hidup itu harusnya menyendiri, kata. Maka kata yang bertanya, bagaimana mungkin hidup bermasyarakat, tidak berbaur, tidak saling interaksi, tidak komunikasi? Ini tidak mungkin. Maka kata Salman Al-Farisi, kalau memang itu mengharuskan saling berbaur, interaksi, komunikasi, maka jaga lisan. Ucapkan sesuatu yang baik. Berbicaralah sesuatu yang bermanfaat. Ketika tidak bermanfaat, maka lebih baik diam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena seringnya kita manusia berinteraksi, komunikasi dengan sesama kita manusia yang beda latar belakangnya, yang kadang memungkinkan saling bersiteru di antara kita, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada semua manusia. Dan ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 53. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hambaku untuk berkata yang terbaik. Ini di surah Al-Isra ayat 53. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitan kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Coba perhatikan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan awal ayatnya, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hambaku untuk berkata yang terbaik. Berkata yang baik. Disambung satu ayat lagi, maksudnya masih dalam satu ayat. Disambung, innasyaitan yanzaghu bainahum innasyaitan kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Jadi ada kaitannya. Syaitan itu mengadu domba di antara manusia, kaum muslimin ya, terutama ya, dari segala segi yang mereka bisa, dari segala sisi yang mereka bisa. Akan tetapi dalam ayat ini disebutkan bahwa menjaga lisan, ucapkan ucapan yang baik. Kenapa? Seringkali syaitan bermain dengan lisan kaum muslimin. Kadang seseorang yang mengucapkan ucapan yang salah kepada saudaranya, dia merasa menyesal, tapi datang syaitan, udahlah nggak apa-apa, jangan menyesal, sekali aja ya. Nanti kan bisa minta maaf. Seperti itu. Kemudian yang menerima ucapan yang buruk tadi pun, dia sebenarnya pemaaf. Dia maafkan, datang syaitan. Rasa sakit hati ini simpan saja. Mana tahu suatu saat kau bisa membalasnya. Kaum muslimin, begitulah syaitan bisa mengadu domba di antara kita manusia. Maka jaga ucapan, jaga lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum." Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab. Ini jangan ke kaum muslimin ini, dengan ahlul kitab. Allah sebutkan, jangan kamu berdebat dengan ahlul kitab, non muslim, melainkan dengan cara yang baik. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala melarang kita berdebat. Debat itu biasa kita dengarkan ngangkat-ngangkat suara. Kata Allah, jangan berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang baik. Dan cara yang baik adalah dengan lisan yang baik, tidak mengangkat suara, tidak mencaci, tidak merendahkan, tidak menghina, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Di surah Al-Ankabut ayat 46. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kita menjaga lisan, sehingga dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, yang kita kenal hari ini dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dia mengatakan, qala rajulun ya Rasulullah
inna fulanata yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dikenal, yang terkenal di kalangan kami, min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha, terkenal dengan banyak salat. Banyak salat berarti salat 5 waktu sudah memang udah biasa sama dia. Banyak salat berarti salat sunnah sudah banyak dilakukan. Duhanya, salat rawatibnya, salat malamnya. Wasiyamiha, terkenal dengan banyak puasa. Berarti dimaksudnya sini bukan puasa Ramadan. Berarti kalau kita disebut, oh dia suka puasa, bukan dimaksud puasa Ramadan. Puasa Ramadan suka tidak suka memang harus puasa gitu. Berarti dimaksud adalah puasa sunnah. Wasadaqatiha, terkenal juga dengan banyak sedekah. Kata laki-laki, ghaira annaha tu'dhi jaraha atau jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan kami kenal di sekeliling kami ini suka salat malam, qiyamul lail, suka puasa sunnah, suka sedekah. Akan tetapi satu ya Rasulullah, annaha tu'dhi jaraha bilisaniha. Dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisan. Banyak enggak seperti? Banyak. Udah rajin salat, udah rajin sedekah, rajin puasa, tapi kadang dengan mudah merendahkan orang yang tidak melakukan itu. Tu'dhi dzaraha bilisaniha ya Rasulullah, dia menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah, la khaira fiha. Dia tidak ada kebaikan. Seorang wanita tadi yang kalian kenal dengan banyak salat, banyak sedekah, banyak puasa, tapi menyakiti hati tetangganya dengan lisannya, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada perempuan itu. La khaira fiha fahiya finnar. Maka tempatnya, kembalinya nanti di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, laki-laki tadi melanjutkan, ya Rasulullah, fa inna fulanata yudhkara min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Ada satu lagi ya Rasulullah, seorang perempuan, dia dikenal di sekeliling kami sikit sholat. Sikit sholat berarti bukan maghrib aja sholat, enggak gitu maksudnya. Dia sholat 5 waktu, tapi sholat sunnahnya sikit. Kadang diikuti sholat itu sholat rawatib aja, dia tidak sholat duha, tidak sholat malam gitu, tapi sholat wajib tetap ya. Kemudian wa min qillati sadaqatiha, sedekahnya sikit, kadang pas Jumat aja, seperti itu. Kemudian wasiyamiha, puasanya sikit, Senin Kamis saja, enggak Daud. Wa innaha tasaddaqa bil athwari minal aqit wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi ya Rasulullah, dia menjaga lisannya, tidak menyakiti saudaranya, tidak menyakiti siapapun, tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah. Perempuan itu nanti tempat kembalinya di surga. Kaum muslimin, kalaulah kata Rasulullah, puasa, salat, sedekah tidak dianggap, tidak berguna selama lisan masih suka mencaci, merendahkan orang lain. Apakah salat, sedekah dan puasanya batal? Gimana tuh Pak? Berarti asalkan lisan kita bagus, tidak apa-apa tidak salat, iya kan? Tidak apa-apa tidak sedekah, tidak apa-apa tidak puasa, penting lisan jaga. Oh tidak seperti itu. Semua ibadah masing-masing harus dilakukan. Salat harus dilakukan, puasa harus dilakukan, sedekah harus dilakukan, jaga lisan harus dilakukan. Akan tetapi semua itu bisa habis kalau lisan menzalimi. Pernah dengar apa kan hadis orang yang merugi di akhirat? Dia tetap sah, memiliki pahala puasanya, salatnya, sedekahnya. Akan tetapi karena lisannya ini menyakiti orang lain, nanti di akhirat orang yang disakitinya itu meminta pahalanya. Pahala orang yang menyakiti tadi dimintanya di akhirat, diambil. Tentu habis.
Kalau tidak ada, udah berarti dosa orang yang dizolimi tadi diberikan kepada yang menzolimi. Seperti itu. Jaga lisan, kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, an Abi Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqi hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal badhi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abu Darda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah." Tidak ada amalan yang paling berat nanti di hari kiamat di mizannya, timbangan seorang mukmin, min khuluqi hasanin, dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang al-fahisha, yang suka berbuat jahat. Al-badhi, al-badhi itu suka berucap kotor. Suka berucap kotor. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan ini penting untuk kita amalkan demi ketentraman hubungan kita bermasyarakat dan juga demi keamanan kita di akhirat nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya min ahabbikum ilayya, yang paling aku cintai, yang paling aku sukai, wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah, dan yang paling dekat duduknya denganku nanti di hari kiamat, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dekat. Dari sekian banyak nanti umat, dari semua umat Nabi, orang yang paling dekat posisi duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahasinakum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisa yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Akan tetapi sebaliknya, yang nanti yang paling aku benci dan paling jauh posisi duduknya dariku di hari kiamat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sarsarun, sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, alimna as-sarsarun." Kami tahu nih sarsarun artinya. Sarsarun artinya adalah orang yang banyak bicara tanpa berpikir sebelumnya. Suka ngomong. Tidak ada faidah. Terlebih lagi suka bercanda tapi menyakiti hati orang. Bercanda tapi yang diserang adalah aib orang atau apa ya, cacat saudara kita yang diserang. Kemudian al-mutasyaddiqun, sama, berbicara tanpa berpikir sebelumnya. Kata sahabat, "Alimna sarsarun wal mutasyaddiqun." Kami tahu arti sarsarun wal mutasyaddiqun. Fama al-mutafayhiqun? Akan tetapi apa ya Rasulullah arti al-mutafayhiqun? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutakabbirun", yaitu orang yang sombong, suka merendahkan dan menghina orang lain. Suka merendahkan dan menghina orang lain. Jadi kata Rasulullah, yang paling dekat nanti posisi duduknya bersamaku di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling jauh dan paling aku benci nanti di hari kiamat, paling jauh duduknya dariku, kata Rasulullah, orang sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun, orang yang suka bercerita, berbicara yang kotor. Al-mutasyaddiqun, berbicara tanpa berpikir sebelumnya. Al-mutafayhiqun adalah orang yang mutakabbirun, suka merendahkan, melecehkan orang lain. Kemudian walahu an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu marfu'an, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan
taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika in istaqamta istaqamna wa in wajadta i'wajadna. Kata Rasulullah. Juga dari Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Abu Sa'id, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Idza asbaha ibnu Adam, kalau anak manusia bangun pagi atau masuk waktu pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha, semua anggota tubuh, semua anggota badan, tukaffirul lisan, mempertanyakan, memberi peringatan kepada lisan, tangan, mata, hidung, semuanya, kaki, tukaffirul lisan, memberikan peringatan kepada lisan, memberikan peringatan keras kepada lisan. Taqul, semua anggota badan mengatakan ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama nahnu bik, sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu lisan. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu wahai lisan. In istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus, lisan ini lurus, ngomong baik, kami juga akan baik. Wa ini wajadta i'wajadna, tapi jika engkau bengkok, maksudnya suka berkata kasar, suka meremehkan, mencaci, melecehkan orang lain, kami juga bengkok. I'wajadna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Arba'in An-Nawawi, ya, mungkin sering dibahas kitab Arba'in Nawawi milik Imam An-Nawawi, tentang pentingnya menjaga lisan. Beliau katakan dalam sebuah hadis yang panjang, an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal sahabat yang mulia, semoga Allah meridhoinya. Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku sebuah amalan yudkhiluni ilal jannah, yang amalan itu bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yuba'iduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Kata Rasulullah, laqad sa'altani an 'azim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang azim, yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Akan tetapi Mu'adz, sesungguhnya dia adalah mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Jadi perkara yang besar itu mudah bagi seseorang yang Allah mudahkan. Kata Rasulullah, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, membayar zakat. Wa tasum Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujul bait, dan juga haji ke Baitullah. Tsumma qala, kata Rasulullah, ala adullukum ala abwabil khair. Selain itu wahai Mu'adz, mau enggak saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan selain itu? As-shaumu junnah, banyak puasa, karena puasa itu adalah tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'u al-ma'un nar. Dan banyak sedekah, karena sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wassalatul rajul fi jawfil lail, dan juga salat malam, qiyamul lail. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa dzirwati sanamihi. Wahai Mu'adz, mau enggak? Sudah disebutkan tadi banyak, masih ada lagi disebutkan Rasulullah. Mau enggak aku sampaikan? Ya, mau enggak aku beritahu tentang pokok dari urusan agama ini dan tiangnya dan puncak tertingginya? Kata mereka, aku mau, kata Mu'adz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puncak dari agama ini adalah, pokoknya adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Maka kata Rasulullah dilanjutnya, mau enggak
saya berikan lagi. Jadi terus disampaikan Rasulullah SAW, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, mau enggak aku sampaikan amalan yang dengan amalan ini semua yang tadi itu bisa tercapai. Kata Mu'adz, bala, mau ya Rasulullah, bala ya Nabi Allah, mau wahai Nabi Allah. Kata Rasulullah, fa'akhadha bilisanihi, kata Rasulullah, satu, sambil menunjuk lidahnya. Kata Rasulullah SAW, kuffa alaika hadha, tahan lisanmu wahai Mu'adz. Jadi semua rentetan amal kebaikan yang memasukkan seorang ke dalam surga, menjauhkan dari neraka, disebutkan Rasulullah SAW, yang pada ujungnya kata Rasulullah, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, mau enggak aku sampaikan satu amalan yang semuanya tercapai. Yang maksudnya kalau semua kita lakukan, tidak ada yang bisa menghilangkan pahalanya. Kata Mu'adz, bala, iya mau. Kata Rasulullah sambil menunjuk lidahnya, kuffa alaika hadha, tahan lisanmu, jaga lisanmu wahai Mu'adz. Kata Mu'adz terheran-heran, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu biha. Wahai Rasulullah, mungkin enggak? Masa iya sih? Mungkin kita diazab? Apa mungkin kita diazab di neraka hanya gara-gara bima natakallamu biha? Hanya gara-gara apa yang kita ucapkan? Amalan kita yang kita gunakan tubuh banyak. Hanya gara-gara kita berucap, kita langsung diazab. Kata Rasulullah SAW, takilatka ummuk ya Mu'adz, wa hal yukabbun nasu finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, tidakkah engkau tahu bahwa seseorang nanti di hari kiamat itu diseret, yang di bawahnya itu adalah wajahnya. Kau tahu apa sebabnya? Kata Rasulullah, hasaidu alsinatihim, itu hasil dari perbuatan lisan-lisan mereka ketika di dunia. Jadi kalau lisan kita tidak jaga, kita dengan mudah menyakiti, menzalimi, maka Allah Subhanahu wa taala akan seret kita nanti ke neraka jahanam dengan wajah berada posisinya di bawah. Diseret. Yukabbu ala wujuhihim finnar atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Itu disebabkan hasil dari lisan-lisan mereka di dunia yang suka menyakiti orang lain. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya sahih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka. Jauhi neraka. Walau bisyikkin tamratin, walaupun dengan bersedekah sebelah butir kurma. Jadi kan kita tahu nih, sedekah menyelamatkan seseorang dari neraka. Jadi takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan sedekah setengah butir kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Siapa yang tidak mendapati, tidak punya setengah butir kurma, fabi kalimatin thayyibatin, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik. Itu juga sudah sedekah. Atau paling tidak menjaga kita dari neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bi kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan. Seseorang yang mengucapkan suatu kata yang Allah ridhai, Allah sukai, Allah cintai, dalam keadaan tidak terpikirkan oleh benaknya. Ada orang berkata, tapi dia tidak berpikir sebelumnya, dan dia ucapkan itu adalah kebaikan, maka yarfa'ullahu biha darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya beberapa derajat.
Dan sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah, sebaliknya siapa saja yang berkata, yang berucap dengan kalimat yang dengan kalimat itu Allah murka, yang dengan kalimat itu Allah marah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahwi biha fi jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala melemparkan pelakunya ke dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pelajaran dari sirah Nabi, ada satu ketika istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita, ada Safiyah, datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah beliau setelah pulang dari rumah Nabi, Safiyah. Datang Aisyah. Aisyah sebutkan, hasbuka min Safiyah ya Rasulullah, innaha kadza, innaha kadza. Kata Aisyah, ibunda kita, udah ya Rasulullah, tidak usah lagi dibahas-bahas tentang Safiyah. Cukuplah kekurangannya bagimu. Dia tidak ucapkan Safiyah itu seperti ini, seperti ini, tidak. Innaha kadza. Maksudnya pendek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membantah ibunda kita, Aisyah. Ya Aisyah, mahlan. Mahlan ya Aisyah. Laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamajazathu. Ya Aisyah, kau telah mengucapkan sebuah kalimat yang apabila kalimat itu dicampurkan atau dilemparkan ke lautan, maka laut itu akan tercemari. Kaum muslimin, padahal ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya, tidak mencela secara lisan, hanya memperagakan. Hasbuka ya Rasulullah an Safiyah innaha kadza. Cukup ya Rasulullah, tidak usah lagi dibahas-bahas tentang Safiyah, dia gini. Ini juga termasuk kaum muslimin, selain lisan, tulisan-tulisan kita di media sosial yang mencela seseorang. Saya kan tidak pakai lisan, cuma tulis komentar aja. Itu termasuk. Atau membuat gambar, yang dengan gambar itu kita menuju seseorang untuk merendahkannya. Misal seperti orang demo, buat gambar-gambar kan, buat gambar untuk merendahkan orang yang di demonya. Ini termasuk. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah, dia menuturkan sendiri. Ibunda kita sendiri menuturkan, qultu lin Nabi, saya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza. Cukup ya Rasulullah, Safiyah itu gini, katanya. Qala ba'dur ruwah, sebagian perawi hadis atau banyak perawi hadis mengatakan bahwa ta'ni qasirah, yang dimaksud Aisyah seperti ini adalah bahwa Safiyah itu pendek, gitu. Itu disebutnya kekurangannya. Kata Rasulullah, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamajazathu. Ya Aisyah, kalau seandainya engkau telah mengucapkan sebuah ucapan, sebuah kalimat yang seandainya kalimat itu dicampakkan ke lautan, lautan akan kotor, tercemari oleh ucapanmu itu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi mengutip hadis ini dalam kitab Al-Adhkar, kitab beliau, mengatakan bahwa kalau saja ucapan ghibah itu berwujud, kalau saja ucapan ghibah itu berbentuk, berwujud, ada barangnya, nampak dia, lalu dilemparkan ke lautan, barang tadi dilemparkan ke lautan, niscaya ucapan keji itu mengubah rasa dan merubah bau dari air laut tersebut menjadi busuk dan pahit. Kata Imam An-Nawawi, kalaulah seandainya, saya ulangi, kalaulah seandainya ghibah itu berbentuk, ada fisiknya, nampak oleh mata kepala,
kemudian fisiknya tadi dibuang di tengah lautan, lautan itu akan berubah warna dan aromanya menjadi bau dan sangat pahit sekali. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Kaum muslimin, menurut Imam An-Nawawi, dia belum pernah menemukan hadis dari Rasulullah SAW berbicara sekeras ini menanggapi masalah ghibah. Rasulullah benci, tidak suka ghibah itu. Akan tetapi hadis yang paling tegas bahwa Rasulullah tidak suka ghibah, bahwa Rasulullah menentang ghibah. Ini hadisnya yang paling keras. Mengapa? Istri sendiri lagi cerita. Ada sebagian kita menggibahi orang lain, alasannya kan nggak cerita sama orang lain, sama orang rumahnya. Dan orang rumah kita itu insya Allah menjaga tuh, amanah tuh. Enggak. Ghibah itu ya sama siapa saja. Yang jelas kita menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang kita ceritakan ke siapapun. Tentu ada syarat-syaratnya. Ada momen-momen dibolehkan. Ada momen-momen dibolehkan. Ya, mungkin sudah dipelajari. Misal seperti orang mau nikah, pasangannya ini kan harus dicari, harus dikorek. Ditanyanya kita tetangga sama dia, tahu pula kita bilang oh dia itu soleh, padahal enggak. Itu masalah juga. Enggak apa-apa, kita kasih infonya sesuai fakta karena darurat. Atau sebagai hakim mengorek. Jadi gimana? Apa permasalahannya? Itu enggak apa-apa ceritakan ke hakim tentang keburukan atau apa kesalahan orang lain. Jadi pada umumnya ghibah tidak boleh. Azan, Pak. Berapa menit lagi, Pak? Cukup? Baik, satu hadis lagi. An Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujun Nabi, dari Aisyah, pasangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan, dakhala rahtun minal yahudi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok Yahudi masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamu alaikum. Bukan assalamu, tapi assamu, lamnya tidak ada. Artinya kematian kepadamu wahai Nabi Allah, wahai Muhammad. Maka mendengar itu Aisyah, fafahimtuha. Aku faham nih apa yang diucapkan oleh Yahudi. Fakultu, kata Aisyah, aku mengucapkan wa'alaikumussalam wal la'nah. Kalian juga semoga ditimpa kematian dan juga laknat dari Allah. Qalat, maka Aisyah mengatakan, Rasulullah menegur dia, mahlan ya Aisyah, tenang ya Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya wahai Aisyah, Allah suka rifqa, kelembutan. Dalam setiap fi kulli amrih, dalam setiap urusan. Allah suka kelembutan, tidak ada yang suka kekerasan. Fakultu, kata Aisyah, ya Rasulullah awalam tasma, ya Rasulullah, tidakkah kau dengar mereka mengucapkan assalamu alaikum, kematian menimpamu wahai Muhammad. Kata Rasulullah, qad qultu, kata Rasulullah, ya aku dengar mereka ucapkan kematian kepadaku, lakin qad qultu wa alaikum, aku sudah jawab wa alaikum. Jadi jawabannya kalau orang Yahudi assalamualaikum, jawabannya wa'alaikum, gitu ya. Jadi itu jawaban Rasulullah SAW. Tenang ya Aisyah, sesungguhnya aku pun tahu apa yang mereka ucapkan dan sudah aku jawab wa'alaikum, dan itu juga semoga menimpa kalian. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najatu ya Rasulullah, apa itu keberhasilan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, amsik alaika lisanak. Keberhasilan itu ada 3, kata Rasulullah SAW. Amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, jaga baik-baik. Jangan sampai ibadahmu yang menggunung, puasa, sedekah, salat, bakti kepada kedua orang tua, semuanya hangus gara-gara lisanmu yang rusak. Jangan sampai. Dan hadisnya sudah kita sebutkan bahwa ada orang yang akan merugi di akhirat gara-gara lisannya yang keji. Yang kedua, kata Rasulullah, wal yasa'ka baituka. Hendaknya rumahmu itu membuatmu lapang. Ini bukan berarti menyuruh rumah besar, enggak.
Berarti yang pertama jaga lisan, itu keberhasilan. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Hendaknya rumahmu itu membuatmu tenang di dalamnya. Dalam artian hidupkan rumahmu dengan ibadah, salat sunnah, baca Al-Quran, baca hadis bersama keluarga. Begitu kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik. Keselamatan itu yang ketiga adalah tangisi dosamu. Wabki ala khati'atik. Tangisi dosamu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu karena syaitan dan kekurangan saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan saya. Kalau ada kesalahan, ya tidak apa-apa, nanti dijumpai saya, diberitahu, tapi tentu dengan adab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.